They owe us a lot of money, and I'm sure they're going to pay. Itulah yang disampaikan Donald Trump saat menaikkan tarif impor barang yang masuk dari Meksiko, Kanada, dan juga China. Ia merasa jika selama ini Amerika dirugikan oleh negara-negara lain dalam perdagangan. Dan itu membuat Amerika mengambil keputusan menaikkan tarif barang impor. Sontak ini memicu reaksi keras dari negara lain. Kanada melalui Perdana Menteri mereka mengatakan jika akan membalas dengan mengenakan tarif 25% pada Amerika, memboikot semua produk Amerika, dan memperingatkan jika warga Amerika akan terkena imbasnya. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. Sama dengan Kanada, Meksiko pun memberikan ancaman pada Amerika, di mana pada akhirnya pagi tadi hal itu membuat di menit-menit akhir sebelum tarif ini diberlakukan, Trump memutuskan untuk setuju mengulur waktu penerapan tarif selama 30 hari dan melakukan perundingan bersama Meksiko dan Kanada. Namun, berbeda dari dua negara dekat Amerika itu, tarif ke China yang naik 10% tetap berlaku dan mulai aktif hari ini, di mana beberapa menit setelahnya, balasan China dimulai, yang benar-benar memulai era baru perang perdagangan dengan Amerika. Lantas seperti apakah jawaban atau balasan China pada United States? Kita akan ulas termasuk dampak dan efek domino yang bisa terjadi di balik perang dagang kali ini. So, tetap stay tune bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi membahas tentang perkembangan dunia yang tidak sedang baik-baik aja Kali ini dunia dikejutkan dengan balasan Cina ke Amerika. Trump gak lagi seenaknya, perang dagang telah dimulai. Gimana kelanjutannya? Apakah Indonesia akan kena dampaknya perang dagang antara Cina dan Amerika? Yuk kita saksikan beritanya sama-sama. Check it out. Perang dagang atau trade war adalah situasi di mana dua atau lebih negara memberlakukan hambatan perdagangan seperti tarif pajak impor, kuota, atau larangan ekspor dengan tujuan untuk melindungi industri domestik mereka, di mana itu dilakukan sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap negara lain. Sebagai contoh, negara A merasa dirugikan dalam melakukan perdagangan dengan negara B, dan kemudian menaikkan tarif impor barang dari negara B. Namun negara B tidak tinggal diam. Mereka kemudian membalas dengan tarif impor atau kebijakan lain terhadap produk dari negara A. Dan itulah yang saat ini terjadi antara Amerika dan China. Saat Amerika menaikkan tarif impor barang dari China, yang kemudian dibalas China dengan tarif impor atau kebijakan lain terhadap produk Amerika. Itu disebut dengan perang dagang. Indeed, we are firmly opposed to this unwarranted increase, and we do believe that this is in violation of the WTO rules. So that's why China is filing a complaint at the WTO. Menurut penjelasan dari Donald Trump, Amerika merasa dirugikan oleh banyak pihak selama ini. Mereka memiliki defisit dagang yang besar dengan negara-negara seperti Meksiko, Kanada, China, hingga Uni Eropa. Sebagai info, pada tahun 2024, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China mencapai 360 miliar US dollar, sementara dengan Meksiko sekitar 161 miliar US dollar. Dan dengan Kanada 72 miliar US dollar. Trump mengklaim bahwa defisit ini merugikan ekonomi Amerika Serikat karena banyak industri dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Dan untuk melindungi produk dalam negeri inilah, Trump berpendapat bahwa itulah perlu dilakukan. Namun selain itu, Trump juga menilai jika ini dilakukan untuk menekan China menghentikan pengiriman fentanyl yang telah menjadi salah satu penyebab utama krisis narkoba di Amerika Serikat karena banyak disalahgunakan dalam bentuk ilegal. A lot of them come through Canada, and a lot of fentanyl comes through Canada, and China makes the fentanyl. You know, China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places. Selanjutnya, ini juga bisa terjadi karena Trump ingin menunjukkan kepada pendukungnya bahwa ia berjuang untuk Make America Great Again, di mana hal itu terkait dengan strategi politik yang pernah ia gunakan. But on his Truth Social platform, Mr. Trump said, "We will make America great again, and it will all be worth the price that must be paid." Pada akhirnya, tarif baru Amerika ke Tiongkok diberlakukan pada 4 Februari. Dan beberapa menit setelahnya, China membalas. Menurut laporan yang kami kutip dari berbagai sumber bahaya nih ya.
Kementerian Kalau ada Perdagangan Cina sama Tiongkok Amerika telah perang. mengumumkan pihaknya akan menerapkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat, Oh, iya. di mana China mengatakan akan menerapkan tarif sebesar 15% pada batu bara dan produk gas alam cair, serta tarif sebesar 10% pada minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil berkapasitas besar. Respon dari China terhadap tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sendiri menunjukkan bahwa China tidak diam dan siap melawan. Dengan menerapkan tarif balasan sebesar 15% pada batu bara dan gas alam cair, serta 10% pada beberapa komoditi lain, China menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Langkah ini juga menegaskan bahwa China memiliki kekuatan untuk membalas, dan bukan hanya sekedar negara yang menerima kebijakan Amerika Serikat. Di sisi lain, sektor energi Amerika Serikat juga bisa terpukul, terutama industri batu bara dan gas alam cair atau LNG. Karena China adalah salah satu pasar ekspor terbesar untuk produk-produk Amerika tersebut. Luar biasa ya. Ini bakalan jadi perang dagang yang sangat luar biasa lur. Ternyata bukan hanya Cina dan Amerika ya. Ternyata Meksiko juga akan ada ya terkena imbasnya lur. Tapi alhamdulillah Indonesia masih aman lur ya. Tapi kita di sini salut kepada Cina lur yang mampu atau berani melawan Amerika itu sendiri lur ya, karena memang Amerika dan Cina dari semenjak dulu sampai sekarang sudah tidak sedang baik-baik saja hubungannya lur ya. Apalagi dengan Cina masuknya ke keanggotaan BRICS, Amerika semakin cemburu sosial dan juga semakin geram kepada Cina. Tapi Cina di sini tidak pernah takut oleh Amerika lur ya, tidak diam. Cina pun menaikkan tarif-tarif yang berhubungan dengan Amerika. Itu sangatlah perlawanan yang luar biasa untuk Amerika lur ya. Semakin dilawan, gue yakin Amerika semakin ciut loh. Apalagi Amerika kan selama ini berwenang-wenang kalau dia mengaku adalah negara paling besar dan paling ditakuti. Ternyata di belakang itu negara-negara lain tidak takut kepada Amerika, bahkan melawan loh ya. Tidak takut sama sekali. Itu adalah satu kejeniusan dari Cina kalau menurut gue lur. Sekalinya Donald Trump menaikkan tarifnya, Cina pun kembali menaikkan tarif-tarif apa yang masuk ke Cina dari Amerika. Itu sangatlah luar biasa. Mudah-mudahan ini akan dicontoh juga oleh Bapak Presiden kita lur ya, Bapak Prabowo. Kita lanjut lur. Sektor otomotif dan pertanian Amerika Serikat juga terancam karena China membebankan tarif pada mesin pertanian dan mobil berkapasitas besar. Ini bisa berdampak pada pabrik-pabrik Amerika Serikat yang bergantung pada ekspor ke China. Dan pada akhirnya ini akan memberikan efek domino terhadap ekonomi global. Ini yang ditakutkan ya. Keren. Sejarah yang terulang, Perang Dagang 2018-2020. Bicara soal perang dagang antara Amerika Serikat dan China, sebenarnya hal itu juga sudah pernah terjadi di tahun 2018 hingga 2020. Sama seperti yang terjadi saat ini, konflik ekonomi besar itu dipicu oleh kebijakan Donald Trump. Amerika Serikat menerapkan tarif dan hambatan perdagangan terhadap China dengan alasan defisit perdagangan, tuduhan pencurian kekayaan intelektual, dan keinginan Trump untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Selain itu, sebagai alasan, China juga menerapkan tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat, sehingga perang dagang semakin meningkat dan mengganggu rantai pasokan global. Semua itu diawali dengan Amerika Serikat yang mulai memberlakukan tarif pada impor dari China, mencakup barang-barang elektronik, baja, dan tekstil sebesar 25%. China kemudian membalas dengan tarif 25% ke 128 produk Amerika Serikat, yang mencakup pertanian dan otomotif. Di tahun 2019, eskalasi meningkat dengan kedua negara terus menaikkan tarif dengan total ratusan miliar dolar barang dagangan terkena dampaknya. Sebelum di tahun 2020, kesepakatan Phase One terjadi. Pada Januari 2020, Amerika Serikat dan China menandatangani perjanjian perdagangan sementara. Dengan laporan dari Al Jazeera menyebutkan, untuk mengakhiri perang dagang tersebut, pada tahun 2020, Tiongkok setuju untuk membelanjakan tambahan 200 miliar US dollar per tahun untuk barang-barang Amerika Serikat. Tetapi rencana itu tergelincir oleh pandemi COVID dan defisit perdagangan tahunannya melebar menjadi 361 miliar US dollar. Akibat dari perang dagang itu sendiri, banyak perusahaan terpaksa mengubah strategi produksi dan logistik mereka untuk menghindari tarif tinggi. Beberapa perusahaan juga mulai memindahkan produksi perusahaan mereka ke negara lain, seperti Vietnam dan Indonesia. Jelas, perang dagang akan membuat ekonomi Amerika Serikat dan China mengalami perlambatan akibat hal tersebut. Dengan saat itu, sektor pertanian Amerika Serikat terpukul karena China menurunkan impor produk pertanian dari Amerika Serikat. Sementara industri manufaktur China mengalami penurunan ekspor ke Amerika Serikat, sehingga mendorong mereka mencari pasar alternatif.
Luar biasa keberanian dari negara Cina, Lur ya. Di sini mungkin ekonomi antara Amerika dan juga Cina akan melemah dan juga akan tergoyang, Lur ya, karena memang mereka sama-sama menghentikan ekspor impor yang terlalu mahal biayanya mungkin ya, atau mungkin juga nanti apa-apa yang diekspor itu yang akan diproduksi di Cina atau di Amerika yang akan dijual lagi ke seluruh dunia itu harganya bahkan lebih mahal dan lebih tinggi dari biasanya, Lur, karena memang perang dagang ini pasti kena imbasnya ke seluruh dunia, bukan hanya Cina dan Amerika aja, Lur, karena mereka memang terkenal adalah negara-negara pengekspor barang, Lur ya. Itulah yang kita takutan selama ini, Lur. Tapi gue yakin dengan adanya Bapak Prabowo semua ini bisa ditanggulangi dengan aman-aman aja, Lur ya, karena memang kita tahu Bapak Prabowo adalah seorang ekonomi yang sangat luar biasa dan cerdas, Lur. Menangani segala problema dalam ekonomi, Bapak Prabowo adalah jagonya. Dan juga mudah-mudahan Indonesia tidak kena imbasnya antara perang dagang antara Amerika dan juga Cina ini, Lur ya. Kita tidak kena imbasnya dan seperti biasa aja gitu, nggak ada yang kenaikan apa-apa, Lur. Kita lanjut. Trump dan kekacauan yang ia buat. Ya. Inilah salah satu tulisan yang dibuat oleh media besar di Amerika Serikat, Wall Street Journal. Menurut mereka, keputusan Trump untuk menaikkan tarif impor barang yang masuk ke Amerika pada negara seperti Meksiko, Kanada, China menimbulkan kekacauan. Alih-alih memberikan penilaian positif, Wall Street menilai jika itu adalah perang dagang terbodoh dalam sejarah. Para penulis menantang gagasan bahwa harga impor dan ekspor yang terlalu tinggi akan mendesak pemerintah negara tetangga untuk membendung aliran obat-obatan terlarang. Dalam ulasannya dijelaskan bahwa Bapak Trump terkadang terdengar seolah-olah Amerika Serikat tidak boleh mengimpor apapun, bahwa Amerika bisa menjadi ekonomi yang benar-benar tertutup, yang membuat segalanya di dalam negeri. Ini disebut autarki, dan ini bukanlah dunia tempat kita tinggal, atau dunia yang seharusnya kita inginkan, seperti yang mungkin akan segera diketahui oleh Bapak Trump. Menariknya, Trump tak berhenti sampai di situ. Meski menunda pelaksanaan kenaikan tarif dengan Kanada dan Meksiko, Trump kini justru mengancam Uni Eropa jika mereka juga akan menaikkan tarif dalam waktu dekat. So the UK is way out of line, and we'll say the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity. With the European Terusan Union, ya Donald Trump ya dengan kacauan ini ya. $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. Pada akhirnya perang dagang ini telah dimulai dan dunia harus bersiap menghadapi dampaknya. Nah, itulah. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China bukan sekedar konflik ekonomi, tetapi juga akan mempengaruhi rantai pasokan global, stabilitas pasar, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, bagi Indonesia, ini bukan hanya tentang menyaksikan konflik dua raksasa ekonomi, tetapi juga tentang mengambil peluang di tengah ketidakpastian dengan strategi yang tepat, meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan memperbaiki iklim bisnis. Indonesia bisa menjadi alternatif utama bagi perusahaan global yang mencari tempat baru untuk beroperasi saat sejarah menunjukkan bahwa di setiap krisis ada peluang besar bagi mereka yang siap beradaptasi dan bergerak cepat. Ya, Lur ya, luar biasa banget. Itulah yang kita takutkan ya, Indonesia dan negara-negara lainnya dapat kena imbasnya karena memang dua negara ini terkenal dengan ekspor impornya, Lur ya, kepada seluruh negara di dunia ini. Kalau misalnya mereka sudah perang dagang dan menaikkan tarif-tarif apa saja yang mereka tentukan, itu sangat mengerikan untuk perdagangan ekonomi dunia, Lur ya. Terlebih-lebih perdagangan global di dunia ini itu sangatlah mengerikan. Mungkin banyak sekali barang-barang yang akan naik nantinya, Lur. Tapi mungkin mudah-mudahan aja ini tidak terjadi, Lur ya, karena memang sangat mengerikan ya, Lur ya, bagi negara-negara kita. Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa menanggulangi semua masalah ini dengan cara-caranya tersendiri, Lur ya. Walaupun perang dagang antara Cina dan Amerika, tapi Bapak Prabowo punya solusi lain yang bisa menanggulangi dan meredam semua apa-apa yang akan naik ke negara masuk ke negara Indonesia dan naik harganya. Itu yang kita harapkan semua kepada Bapak Prabowo, Lur ya. Biarkanlah Cina dan juga Amerika yang perang dagang, tapi Indonesia tidak kena imbasnya, apalagi masyarakat Indonesia yang kena imbasnya. Itu sangat menyedihkan kalau sampai kena, Lur ya. Sekian Ray Sandrigo kali ini, Lur, kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.